Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi bulan April. Kalau bingung STS rekom itu apa, lihat video di atas. Nah, di sini kita ada dua grup teman-teman ya, grup STS rekom dan STS diskusi. Dan untuk saat ini ada dua bonus teman-teman ya. Bonus pertama yaitu dividen saham di bursa yang udah online. Terus yang kedua adalah rumus saham uptrend, teman-teman. Nah, kita intip dulu STS yang masih jalan saat ini. Nah, video ini saya rekam di tanggal 13 jam 12 siang ya, waktu istirahat teman-teman. Kita di sesi 1 ini di tanggal 13 dapat cuan di GJTL, VTNY, Hoki, terus ada laba, mesin, Hill, dan Yachts. Ya, lumayan dapat 5 atau 6 tadi ya profitnya. Nah, untuk yang kemarin teman-teman, karena ini masih setengah hari ya, masih ada nanti sesi 2. Nah, ini yang kemarin di tanggal 12 teman-teman. Nah, kita dapat cuan di saham apa aja nih, yaitu BIF ya, BMRI ini swing. Jadi ada menu swingnya, nanti teman-teman pakai tabel khusus. Terus ada Hill, ada IOS, Awan ya, terus Mimik, INDX, Bufa, LPPF, dan KKGI. Lumayannya kita dapat 8 atau 9 untuk di tanggal 12. Nah, kita cek untuk bonusnya teman-teman. Nah, ini adalah penampakan dari bonusnya teman-teman. Perkiraan dividen saham di bursa di tahun 2025. Karena ini masih sampai bulan Desember, jadi baru kepake 1 bulan nih guys ya, Februari dan Maret. Jadi masih ada banyak banget nih yang belum kepake teman-teman. Dan di sini langsung update ya untuk harganya. Ini langsung online update ya teman-teman. Ini yieldnya itu adalah yield yang update teman-teman ya. Karena ini udah online seperti itu teman-teman. Langsung download aja di grup STS Rekom tadi. Nah, untuk bonus yang kedua teman-teman yaitu rumus saham uptrend. Nah, di sini teman-teman nggak usah nyari-nyari nih saham apanya yang lagi uptrend hari ini. Nah, ini screening ini saya klik di tanggal 13. Nah, ini di tanggal 13 jam 12 siang itu ada 30 saham yang uptrend, yaitu SMDM, DCI, dan seterusnya. Ada 30 teman-teman. Nah, kita coba cek salah satu yaitu DMMX misalnya, ini kan udah naik tinggi nih. Nah, ini ada yang belum naik tinggi nih teman-teman. Nah, ini saham-saham yang uptrend nih hari ini. Nah, di MMX teman-teman ya, ini uptrend ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir nih, gue mau trading di saham uptrend nih sama-sama apa aja ya, tinggal klik aja, itulah saham-saham uptrend di hari ini. Oke, kita lanjut ke videonya teman-teman. Oke Mas Bro, kali ini kita akan bahas harga wajar saham ADI. Nah, ADI ini udah rilis laporan keuangan kuartal 4 ya teman-teman. Lihat di sini, ini udah rilis selesai ya. Jadi kita bisa hitung harga wajarnya. Ini juga permintaan dari teman ya, mungkin dia sangkut gitu. Karena kalau ada orang yang suruh bahas ADI ini pasti sangkut guys. Nggak mungkin kalau enggak ya. Nah, kita lihat ya untuk ADI ya. Karena kalau ADI ini kalau yang ikut IPO pasti udah kejual kayak kita gitu ya. Dan ya harusnya kalau yang suruh bahas ya pasti sangkut gitu. Kita lihat ya ADI ya. Nah, ini posisinya di bawah ya guys ya. Kalau yang masih dari IPO ya masih untung guys. Cuman kan nggak mungkin kan kalau dari IPO masih di hold kan nggak mungkin. Ya, pasti udah jual di antara inilah di sini. Nah, ini mungkin orang-orang yang trading gitu ya, terus jadi up store kayak gitu. Nah, kira-kira berapa harga wajar dari Adaro Energi nih guys? Adaro Andalan. Nah, kita bisa masukin ke datanya teman-teman di sini. Nah, ADI ini menjanjikan mau bagi dividen ya guys ya. Di sini kita lihat ya. Kita buka prospektusnya si ADI guys. Ini udah kita buka di sini prospektusnya. Di sini kalau teman melihat ADI ini akan membagikan dividen maksimal ya. Pembayaran sampai dengan berarti maksimal tuh 45% dari laba bersih. Mulai tahun buku 2025. Kalau mulai tahun buku 2025 itu artinya berarti dia baginya tahun 2026 ya. Jadi karena tadi juga dikomplain guys ya sama yang sangkut nih. Bang, ini kok ADI ini nggak bagi dividen tahun ini, kok bohong prospektusnya gitu. Mungkin dia salah paham kayak gitu ya. Memang di prospektus aja tulisannya mulai tahun buku 2025, berarti dia baginya tahun 2026. Jadi ya sabar aja, setahun lagi kayak gitu guys ya. Nah, ini ya enggak. Nah, coba kita akan hitung harga wajarnya teman-teman ya, biar menambah referensi lah kayak gitu. Oke, kita lihat teman-teman, kita masukin datanya ya guys ya, sama ADI. Oke, datanya udah kita masukin teman-teman, dan inilah harga wajar dari ADI guys. Nah, kita buka teman-teman. Nah, ternyata harga wajar dari ADI itu di PBV 2,8 dengan harga wajar tuh 19.000. Sebenarnya si ADI ini sekelas ITMG guys. Nah, kalau teman-teman bertanya nih, ADI ini sebenarnya segede apa sih gitu ya untuk perusahaannya gitu. Ini segede ITMG guys. Jadi setara nih sama ITMG. Jadi kalau teman-teman tahu ITMG kan harganya udah 20 ribuan kan. Si ADI ini juga harga wajar di situ teman-teman, di 19.000, hampir 20.000 teman-teman. Nah, kenapa kok ADI ini dijualnya murah banget, gak kayak ITMG?
Nah, itulah di sini teman-teman. Nih ITMG ya, kita lihat ya. Nah, ITMG kan harganya di apa namanya? Nah, ini pernya ITMG aja 4 kali. Nah, pernya Adi baru 2 kali. Jadi Adi ini berpotensi naik 2 kali lipat atau lebih kayak gitu guys maksudnya. Nah, kenapa kok Adi ini dijual jauh banget di bawah harga wajar, nggak kayak ITMG? Karena Adi ini belum terbukti bagi dividen. Itu aja guys. Nah, belum terbukti karena guys ya. Karena grup Adaro ini, ya grup Adaro ini punya anak usaha namanya ADMR. Nah, ini guys ya. Nah, ADMR ini nggak bagi dividen walaupun labanya gede. Nah, dari semenjak IPO. Nah, mungkin para investor itu memandang rendah ya, istilahnya itu menilai rendah si saham Adi itu ya. Itu karena takutnya itu kayak ADMR. Nah, kan mungkin sebagian orang itu Adi ini sama kayak Adaro lah, tiap tahun bagi dividen gitu. Nah, Adaro ini punya anak juga namanya ADMR, nggak pernah bagi dividen ya. Jadi masih terbagi nih investornya. Ada yang yakin bahwa Adi ini mau bagi dividen, ya. Ada yang nggak yakin, ya. Sebagiannya karena ada bukti ADMR juga nggak bagi dividen. Jadi istilahnya Adi ini sebenarnya masih belum terbukti lah guys dividennya. Kalau Adi ini kayak ADMR nggak bagi dividen, nggak mungkin dia ke harga wajar guys, nggak mungkin, mustahil guys. Ke harga 15.000 aja mustahil ya kalau dia nggak bagi dividen. Nah, tapi kalau bagi dividen mungkin dia bisa ke harga wajar. Nah, coba kita teman-teman ya lihat untuk dividennya itu berapa nih untuk si Adi. Misalnya dia bagi 40% lah dari laba gitu ya, berapa dividennya gitu. Nah, kita lihat di IPS-nya guys. Nah, IPS-nya segini kan. Nah, kita lihat di sini berarti 2522 ya. Kalau dia bagikan, dia Adi ini kan di prospektus bilang maksimal 45% kan. Itu maksimal 45%, berarti kita anggaplah 40 lah. Dia bagi 40 sama kayak kalau Adaro tuh berapa sih baginya ya? Saya lupa sih Adaro bagi berapa. Kita anggap 40% lah, berarti dikurangi 60%. Nah, berarti dividennya tuh 1000 guys. Nah, dividennya sekitar 1000 lah harusnya. Mungkin kalau lebih rendah dari itu ya sekitar 900 rupiah sampai 1000. Jadi kalau ditanya, Bang, kira-kira berapa dividen Adi tahun depan ya? Mungkin antara 900 rupiah sampai 1000. Itulah antara rentang di situ guys. Kalau menurut saya teman-teman di tahun depan Adi bagi dividen. Nah, anggaplah kalau 1000 lah, 1008 nih. Berarti dividennya berapa teman-teman ya? Dibagi aja 65 25. Nah, ini masih 15% guys, lihat tuh. Ya kan? Jadi kalau Adi ini bagi dividen 40% aja dari laba, itu masih dapat yield 15% kalau di harga 6.525, teman-teman. Jadi masih gede sebenarnya. Murah sih harusnya si Adi ini, tapi karena dia belum terbukti pernah bagi dividen ya, karena memang baru IPO, ya para investor atau retail masih wait and see kayak gitu guys, nggak langsung HK gitu ya itu teman-teman. Nah, kalau misalnya di harga wajar berapa dividennya guys? Nah, kita lihat ya 1008 nih dibagi harga wajarnya berapa tadi? 19.864 ya, 19.864. Nah, sama dengan kali 100. Nah, kalau di harga wajar itu dividennya 5% guys. Nah, itu di harga wajar ya 5%. Jadi ya agak kurang menarik kalau di harga wajar. Ya, jadi kayaknya kalau ke harga wajar agak sulit di di profit yang sekarang nih. Mungkin kalau profitnya sama kayak tahun 2022, bisa nih ke harga wajar, teman-teman. Karena waktu di tahun 2022 kan harga batu bara sempat nyentuh 500 ya. 500 jadi gede banget. Kalau sekarang tinggal berapa tuh? Dikit. Kalau mungkin harga batu bara ke 400 atau 500 lagi, mungkin lah si Adi ini sampai ke 20.000 kayak gitu. Cuman kalau di harga batu bara yang kondisi sekarang ya mungkin kalau pembagian dividen ya mungkin 10%. Kalau 10% berarti harganya di 11.000 atau 10.000 lah. Jadi nanti kalau Adi ini beneran bagi dividen minimal 40%, harusnya sih bisa ke harga 10.000 sampai 11.000 di tahun 2026. Kayak gitu guys ya. Dan inilah harga wajarnya teman-teman ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.